Rekaman CCTV memperlihatkan kejadian mengenaskan yang terjadi di halaman sebuah ruko baru-baru ini. Merasa ada kendala, ia turun dari mobilnya dan mengutak-atik mesin mobil yang sudah terbuka dan berjalan. Mesin mobil yang sudah terbuka saat salah satu baut dikencangkan, mobil tiba-tiba berjalan. Bapak yang berada di depan mobil langsung terseret ke pintu ruko. Keluarganya yang berada di lokasi panik melihat kejadian itu. Mereka mencoba menyelamatkan dengan membuka pintu ruko. Namun mereka seketika menangis saat melihat kondisi si bapak. Begitulah kejadiannya. Kita memiliki banyak hal untuk disyukuri. Yang utama dan terpenting, kita bersyukur atas Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dengan rencana Bapa, Dia menciptakan dunia. Melalui para nabinya, Dia mewahyukan rencana keselamatan dengan perintah-perintah serta tata cara yang menyertainya. Dia datang ke dunia untuk mengajar dan menunjukkan jalan kepada kita. Dia menderita serta membayar harga untuk dosa-dosa kita jika kita mau bertobat. Dia menyerahkan nyawanya, dan Dia menaklukkan maut serta bangkit dari kubur agar kita semua boleh hidup kembali. Dia adalah terang serta hidup dunia. Sebagaimana Raja Benyamin mengajarkan, jika kita akan menyampaikan segala syukur dan pujian kita yang dapat dimiliki segenap jiwamu kepada Allah, yang telah menciptakan kita, menjaga serta melindungi kita, dan melayani Dia dengan segenap jiwamu. Kamu tetap adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Mosya pukul 2:20-21. Kita bersyukur atas kebenaran-kebenaran yang diwahyukan yang menyediakan sebuah standar untuk menilai segala sesuatu. Sebagaimana Alkitab mengajarkan, Tuhan memberi kita rasul-rasul dan nabi-nabi untuk menyempurnakan orang-orang suci. Lihat Efesus pukul 4:11-12. Kita menggunakan kebenaran yang diwahyukan yang mereka berikan kepada kita, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Efesus pukul 4:14. Mereka yang melihat setiap malapetaka dan menilai setiap pernyataan atau penemuan baru dengan standar kebenaran yang telah diwahyukan tidak akan diombang-ambingkan, tetapi dapat berdiri teguh serta tenang. Allah tinggal di dalam surganya, dan janji-janjinya adalah pasti. Jangan sedih. Dia mengatakannya kepada kita berkenaan dengan kehancuran yang akan mendahului akhir zaman. Karena bila mana semua hal ini terjadi, kamu dapat mengetahui bahwa janji-janji yang telah dibuat kepadamu itu akan digenapi. Adan P45:35. Betapa itu menjadi sebuah sauh bagi jiwa di saat-saat yang sulit ini. Kita bersyukur atas perintah-perintah. Itu merupakan arah untuk menjauh dari perangkap. Dan itu merupakan undangan bagi berkat-berkat. Perintah-perintah menandai jalan dan menunjukkan kepada kita jalan menuju kebahagiaan di dalam kehidupan ini serta kehidupan kekal di dunia yang akan datang. 8 bulan yang lalu di Filipina, saya mendengar banyak kesaksian mengenai berkat-berkat Injil. Berbicara pada pengudusan gedung gereja lingkungannya, seorang uskup di Filipina mengungkapkan rasa syukurnya atas pesan Injil yang datang ke dalam hidupnya sekitar 10 tahun yang lalu. Dia menjelaskan bagaimana Injil telah menyelamatkannya dari kehidupan yang mementingkan diri, melakukan perbuatan-perbuatan yang keterlaluan atau kejam serta menjadikannya suami dan ayah yang baik. Dia bersaksi mengenai berkat-berkat yang telah diterimanya dari membayar persepuluhannya. Berbicara pada pertemuan kepemimpinan, seorang penasihat dalam presidensi wilayah yang juga seorang pengacara dan pemimpin masyarakat mengatakan, "Saya menyatakan kepada seluruh dunia tanpa persiapan mental bahwa berkat terbesar yang pernah terjadi di dalam kehidupan saya adalah menjadi anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Itu membuat perbedaan besar dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Bahkan jika saya merasa ada lebih banyak yang harus saya pelajari serta terapkan di dalam kehidupan saya. Gereja benar-benar merupakan pekerjaan yang ajaib dan menakjubkan. Anda tidak perlu pergi ke Filipina untuk merasakan kesaksian semacam itu. Itu merupakan bukti dimanapun pesan Injil diterima dan dijalankan. Tetapi Sister Oaks dan saya sungguh-sungguh bersyukur atas kesempatan kami untuk tinggal serta melayani di Filipina, di mana kami bertemu dengan ribuan anggota yang hebat di lingkungan yang baru dan melihat Injil dalam terang yang baru. Bantu share dan dukung dalam doa channel ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.